Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Ya. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita bersama Bung Kameramen. Silakan. Ya, Bung Alfian, terima kasih. Mudah-mudahan sinyal bersahabat karena kondisi sedang hujan-hujan terus nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, selanjutnya syukur Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian juga dalam keadaan yang sehat walafiat terus. Nah Bung Alfian, ini ada hal menarik yang tersajikan di hadapan masyarakat yang mungkin sangat perlu Bung Alfian respon nih Bung Alfian. Karena kita juga perlu arahan. Jadi kan setelah debat Pilpres ketiga kemarin, Jokowi itu memberikan respon. Bahwa debat itu jangan nyerang pribadi. Terlihatlah di mana Jokowi memberikan respon yang ujungnya adalah membela 02 dan menyudutkan 01. Gitu kira-kira. Nah kemudian kan banyak respon nih Bung Alfian dari netizen. Presiden kok gini nggak netral. Nah tiba-tiba Jokowi klarifikasi Bung Alfian. Jadi Jokowi sampai bikin video khusus keterangan Jokowi usai disebut bela satu capres saat debat Pilpres ketiga. Jadi Jokowi intinya dalam video itu menegaskan bahwa yang dia maksud bukan tertuju pada satu capres, tapi ketiga-tiganya atau kesemuanya. Ini gimana respon awalnya Bung Alfian? Ya, memang ini adalah salah satu cara daripada pemimpin yang punya watak totalitarisme, ya. Pemimpin yang memang punya pola orang itu nggak boleh ada yang salah memahami dia menurut dia. Artinya gini, ya, artinya itu terang saja. Saya ingin katakan Jokowi memang sudah sampai pada tingkat kegalauan yang sangat luar biasa karena dia menumpukan semua persoalan itu dengan cara-cara yang jauh dari rasionalitas, jauh dari spiritualitas, jauh dari nilai-nilai sportivitas. Jadi intinya dia sendiri yang mengatakan ingin cawe-cawe. Dia sendiri yang mengatakan bahwa jangan menyerang pribadi. Dan orang semua mengkonfirmasi ulang, silakan di-setel ulang bahwa dalam acara debat tanggal 7 Ahad malam itu tidak ada hal-hal yang berdimensi penyerangan pribadi. Ada juga konfirmasi, ada konsultasi, ada bentuk-bentuk korespondensi gagasan. Jadi memang akhirnya terlihat betul bahwa Jokowi telah masuk pada area yang membuat dia sendiri kelabakan untuk menutupi ketidakpatutan dia sebagai orang yang semestinya tidak usah cawe-cawe, nggak usah ngomentarin lah. Harusnya kan dia cukup diam saja, dia lihat. Kalaupun mau bicara ya di forum yang tertutup, bukan di hadapan wartawan. Jadi norak, kalau menurut saya jadi norak dan menunjukkan ketidakdewasaan dan kita nggak punya alasan lagi untuk mempertahankan orang seperti ini. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian memang lagi-lagi yang sering Bung Alfian sampaikan atau yang sering Bung Alfian kutip bahwa bagusnya memang lebih baik pemilu 2024 itu tanpa Jokowi, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, bahkan Anies pun ketika mendengar respon Jokowi, Anies mengaku heran karena Presiden Jokowi turut mengomentari debat ketiga yang disebut penuh dengan serangan personal. Padahal menurut Anies, dirinya menyampaikan hal yang memiliki keterkaitan dengan soal kebijakan-kebijakan. Nah, Bung Alfian, jadi saya punya kawan
dia kalau tidak salah membantu di 03 Bung Alfian. Nah, setelah debat capres ketiga, dia WA saya, Bung Kameramen, ini ada informasi setelah debat ketiga, paslon 02 akan mengerahkan narasi yang sama, baik buzzer-buzzernya, itu dengan narasi yang sama bahwa seolah-olah Prabowo itu diserang Bung Alfian. Sampai dibikin video sedih, bahkan Bung Alfian lihat lah ya, orang-orang norak itu pura-pura nangis. Nah, ini kan artinya ada saya lihat ada satu komando narasi yang digaungkan. Bahkan Jokowi pun melakukan hal yang sama. ini lucu sekali dan saya melihat Bung Alfian arus itu kini berbalik. Orang jadi melihat, ngapa sih ini orang nangisin orang kaya gitu kan kira-kira. Jadi Bung Alfian mungkin apa yang ingin disampaikan atau Bung Alfian mendengar langsung dari masyarakat ketika Bung Alfian dari masjid ke masjid, Bung Alfian, silakan. Ya, yang jelas kalau menurut saya sudah kehilangan akal. Bukan saja bukan lagi soal cara berpikir yang lurus, akal sehat, udah kehilangan akal. Kalau anak Betawi bilang mesti bagaimana lagi nih gue agar gue disebut sebagai orang yang layak untuk dipilih. Nah, kembali kepada narasi yang dibangun, nangis bersama dan berbagai hal ya. Dan saya akhirnya ingin mengatakan kepada masyarakat, saya ingin bahasa bercanda nih. Situasi begini kita tidak melihat Fadlizon. Mungkin Fadlizon mungkin malu kali ya. Bang Fadli malu. Saya yakin Bang Fadli itu malu dengan situasi yang terjadi dan kelihatan akhirnya orang-orang yang terus-menerus mencoba untuk menutup-nutupi, membela-bela secara berlebih-lebihan jadi lebay satu sisi. Yang kedua, akhirnya memang kehilangan akal sehat. Intinya saya mengundang kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita jaga stability of emosional kita, termasuk saya juga tentunya. Dan yang jelas, debat masih ada 2 kali lagi, dan saya memohon kesediaan kepada Bung Kameramen untuk membuat satu pembahasan tentang edukasi total nasional melalui debat. Ya, bagaimana debat ini bisa ditonton secara nasional di kampung-kampung, di sawah-sawah, di gunung-gunung, ya, di tepi-tepi desa, di kelurahan-kelurahan, di tempat tongkrongan, di pasar-pasar, di terminal-terminal. Saya memandang perlu ada kerja tersendiri untuk menggugah banyak pihak agar debat yang masih 2 kali lagi ini ditonton di seluruh tempat komunitas masyarakat, baik rumah ibadah, tempat sekolah, tempat berkumpul, tempat nongkrong, tempat nangkring, dan seterusnya. Ya, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini memang ya seperti Bu Alfian atau tokoh-tokoh lain ya Bu Alfian sudah sangat paham lah bahwa memang Anies itu adalah orang atau sosok yang akan dipilih oleh orang-orang yang berpendidikan mumpuni ya Bu Alfian. Jadi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini saya melihat ada fenomena Jokowi jadi seperti jubirnya Prabowo nih Bu Alfian. Jubirnya 02 ini kan sangat memilukan dan krisis etika. Dan yang sering Bu Alfian sampaikan bahwa ini adalah persiapan pemilu paling kotor dan paling brutal. Nah Bu Alfian, kemarin kan kita sempat membahas tuh Bu Alfian tentang Bobby. Ternyata dia kayaknya udah dibalas tuh Bu Alfian oleh Allah. Karena kan sekarang dia sedang dikaitkan ya dengan perempuan seksi. Nah, tapi mungkin kita dalam kali ini tidak akan membahas itu. Itu mungkin sudah ada porsinya lah ya orang-orang yang membahas itu. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa nih teguran Bu Alfian untuk seorang Jokowi kalau dia bisa mendengar video ini dan kalau dia hatinya masih terbuka Bu Alfian untuk menerima nasihat? Silakan closing ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya mengambil posisi statement Bung Kameramen tadi tentang Anies yang punya kemampuan berpikir yang dicerna oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan daya pikir. Dalam istilah yang saya dengar di masyarakat di Jawa, kebetulan saya punya interaksi yang cukup intens dengan masyarakat kota dan desa, ada hal yang harus segera ditempuh oleh
tim ses di tingkat daerah gitu. Baik relawan, baik partai-partai pengusung, partai pendukung, ya. Kenapa? Karena kepinteran gitu. Nah, dengan kepinteran itu berimbas masyarakat jadi nggak jadi milih. Iya, ini sempat disebut, maka dari itu perlu ada semacam penterjemah budaya, penterjemah kelas intelektual, penterjemah kultural, penterjemah kelas sosial. Itu mungkin perlu, itu yang pertama. Statement Bung Kameramen saya sampaikan dalam bentuk seperti itu. Yang kedua, untuk Jokowi menurut hemat saya, dia udah tidak bisa lagi diberitahu. Menurut saya, biarkan dia istidrat. Istidratkan dia, biarlah dia terus nanti lama-lama akan menikmati asa apa yang dikatakan dalam pepatah, tangan mencencang, bahu memikul. Nah, artinya buat Jokowi ada satu situasi di mana dia sudah tidak lagi mau ditegur. Saya tahu kok secara subjektif teman-teman saya yang bertugas di istana juga sebenarnya mereka udah malu. Karena beberapa kali dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Jokowi itu sering tidak sesuai dengan apa yang diarahkan dan dirapatkan. Jokowi sering muncul secara liar di hadapan publik dan tugas menteri, tugas pas pampres, tugas orang-orang di sekitar dia ya hanya ya melindungi dengan malu yang nggak ketulungan. Jadi intinya Jokowi memang sudah sampai kepada batas yang dia harus sadar bahwa dia tidak akan hidup selamanya, tidak akan berkuasa selamanya, dan tidak bisa memaksa orang selamanya dengan adanya penolakan dari Ketua KPU, dengan adanya sikap menteri-menteri yang lebih memilih hadir di acara ulang tahun PDIP yang ke-51. Dan sekali lagi, Jokowi Anda sudah sebentar lagi akan selesai. Sebaiknya Anda bertobat, sebaiknya Anda mengundurkan diri secara satria, ketimbang nanti Anda akan turun dengan terhina sebagaimana seluruh mahasiswa terus-menerus berkonsolidasi. Saya, Bung Alfian bersama Bung Kameramen, siap membersamai masyarakat untuk perubahan Indonesia yang berkemakmuran untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.